yang mengatakan, tolong viralkan. Baik. Baik, Pak. Viralkan ya. Siap. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba, putusan polisi itu, putusan mahkamah itu saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Yes. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa itu. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu, ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya, okay. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya, sudah membuktikan. jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya, Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Ya. Roy, jangan UGM sembunyi, bela, Cocok. bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan Ini udah. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa Pak Roy? udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasbito. Udah kan. Oke, Mana? kalau itu sudah semua, IAI-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti, jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu, seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak
Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ya, ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu, tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan, ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah, kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya Ini teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya kita tuntut rame-rame Jokowi si raja bohong. Ya, setuju. Nah, cara PKI dulu yang seperti ini bohong manipulasi, mudah-mudahan 65 jangan terulang lagi. Nah, mestinya kita bangga punya aset anak bangsa yang ahli dalam bidang teknologi seperti ini, juga RT biar gak mudah dibohongi. Ya, bangsa ini bukan justru dikerdikan atau keilmuan, beliau hanya orang tolol yang gak suka bangsanya yang pintar dan maju. Nah, kita lihat juga bahwasanya sekarang Jokowi diputus saja ijazahnya palsu, nggak usah repot-repot. Ya, jadi teman-teman, Jokowi harus dibongkar kepalsuannya. Ya, jadi ayo rakyat bersatu untuk membela rakyat yang ingin keadilan. Bersatulah hacker untuk masukkan Jokowi ke penjara. Nah, penemuan seperti ini tidak bakal dijadikan barang bukti oleh penyelidik. Ya, kalau pihak junjungnya bukti tak masuk akal ya aja dianggap benar. Nah, segera penjarakan Jokowi atau OVA Kapolri KPU, Surakarta DKI Jaya KPU Pusat, Hakim Penghukum Bambang Tri dan Gus Dur, para ternak Jokowi. Nah, ijazah palsu menipu bangsa Indonesia, doyang menghujat ya, bahkan dan memenjarakan orang. Nah, lebih baik Jokowi sudah dan sedang menikmati hukuman sosial atau mental, tapi karena urat malunya sudah putus, dia masih beda, tidak mau disalahkan. Nah, kita tunggu hukuman badan atau fisiknya di penjara. Ya, jadi teman-teman, semua ini ada izin dari Tuhan sebenarnya, atau membongkar kebohongan seseorang. Ya, harus diviralkan biar semua warga atau bangsa negara tahu tentang ijazah Jokowi atau tentang kasus-kasus yang telah terjadi di negara kita. Nah, kamu mau nutupi kayak apapun, kalau barangnya palsu pasti tetap ketahuan ya. Menutupi suatu kebohongan maka perlu menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain ya, sehingga semakin banyak kebohongan-kebohongan yang terlibat. Nah, semoga orang-orang yang berbohong tentang kepalsuan ijazah ini dan yang menutupi dan membela mengatakan ijazahnya asli terkututlah dihukum. Ya, sama yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa. Kebohongan itu tidak bisa bertahan ya. Jadi pasti ada orang yang baik yang akan membongkar kejahatan masa lalu sebenarnya. Ya, terima kasih kepada para penemu ilmu pengetahuan jejak digital bagai malaikat terai, atau beginilah kelak perbuatan manusia ditampakkan tanpa edit ya.
Nah, pepatah sudah mengatakan barang yang busuk pasti kecium baunya. Lenyapkan semua yang busuk-busuk, negara tidak rugi jika yang busuk-busuk dilenyapkan, dibuang ke Nusa Kembangan. Nah, ini kasus ijazah Jokowi, sandiwara atau apa sih masyarakat serangan-serangan? Jadi bingung, segitu banyaknya bukti dan temuan-temuan baru, banyak para pakar ya, kok bertele-tele. Masyarakat udah muak mendengar ini. Kalau ada dan asli, pasti tidak ruwet dan berbelit hingga bertahun-tahun. Rakyat juga pada kuliah dan punya ijazah yang benar. Sesama anak bangsa diraih domba sama Mulyono kalau ada perusahaan atau dia tinggal kabur karena duitnya triliunan. Nah, semuanya bela ijazah penjarankan masuk KPU, UGM jika lain hari sebalas, dendam lagi. Nah, saya sebagai muslim dan saya yakin bahwa cepat atau lambat Tuhan akan bersama orang benar, yaitu mengungkap kebenaran, dan yang mencari keadilan pasti terungkap. Nah, kalau sudah berbicara digital, apapun mudah diacak sebenarnya. Jadi lebih baik jujur ya, agar tidak semakin memalukan, menambah kebohongan-kebohongan yang busuk. Nah, teman-teman, tidak ada satupun di dunia yang dituduh ijazahnya palsu ya. Kok kemudian dia tidak lawan dengan cara menunjukkan ijazah yang asli? Nah, itu sebenarnya aneh kesimpulannya. Memang tidak ada ijazahnya ya. Semua sudah terbukti, tapi kekerasan hatinya membuat tidak kekeh, tidak mau mengakuinya. Sekian kami rakyat waras minta tolong dibobol tabungannya Jokowi yang gak wajar buat dibagikan kepada rakyat yang berhak menerimanya. Nah, bravo Bung, sudah mencerdaskan seluruh rakyat ya. Bahkan Indonesia kebenaran kejujuran itu pasti tanpa kebohongan. Mudah-mudahan data ini dapat berguna membuka tabir kejahatan Fakde keluarga dan anaknya juga UGM. Coba tanya Pratikno, pasti dia dalam ijazah palsu Jokowi. Nah, semakin banyak ahli-ahli yang handal lulusan UGM maupun lulusan perguruan tinggi lainnya di bidang ilmu teknologi elektronik dan informatika, ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi masyarakat. Ya, karena keahlian mereka bisa dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk membantu atau mengungkapkan kejahatan pemalsuan surat-surat berharga seperti sertifikat, ijazah dan lain-lain ya. Selama ini sangat sulit untuk diungkapkan oleh polisi. Nah, jadi di situ kalau udah benar, segera seret itu Jokowi. Benar semua koruptor terbongkar semua. Ijazah Jokowi cepat kelar jika Prabowo mendukung hukum keadilan, tapi Prabowo takut kalau rahasianya juga terbongkar oleh Jokowi. Nah, kalau tidak terbongkar kasus ijazah ini, maka PKI akan kuasai lagi Indonesia. Ya, mari kita yakin ijazahnya palsu. Tidak ada perlu sidang di pengadilan, cukup rakyat yang akan mengadilinya. Biar nempelkan aja atau hukum mati ya. Jadi Komar mantan DPR juga artis ya, mengaku ijazahnya palsu, dia dihukum 2 tahun ya. Jokowi boro-boro, Jokowi mungkin nanti di akhirat akan mengaku setelah pintu neraka dibuka untuknya. Nah, teman-teman, semoga para ahli yang handal-handal jujur, semoga semua jangan menjadi ahli mengedit bukti 2 yang benar, judi gak benar ditutupi kayak apapun. Kalau udah waktunya Tuhan menyingkap atau kebenaran, siapa yang bisa menghalangi ya. Jadi mantap bongkar terus jika punya kemampuan menjadi anak bangsa, berbuat atau berbongkar terus biar pembohong terbongkar semua. Nah, bukti sudah tersebar ya, tetapi tetap tidak bisa menyentuh Jokowi semua para hukum Indonesia. Gaji sahabat saja menaik terus, tapi kerja lede-lede ini sangat membebani rakyat yang sangat perlu keadilan. Nah, teman-teman, kebanyakan dosa-dosanya orang anak bangsa sudah masuk penjara gara-gara ijazah Jokowi ini ya. Jadi semoga semakin banyak ahli, karena pemalsuan ijazah sama dengan pelecehan pendidikan. Hanya di zaman Pak Harto ya, bahkan rakyat bahagia dan bisa tersenyum. Tapi sekarang rakyat sedih dan tertindas penuh maling dan bancingan. Nah, lanjutkan perjuanganmu untuk
untuk mencari kebenaran. Jangan takut, rakyat bersama bersatu. Sebelum dituntut rakyat, Tuhan telah mengazab lebih dahulu dengan memberi penyakit yang mengerikan. Ya. Jadi teman-teman, tangkap aja si raja bohong ini, pengkhianat bangsa, hukumnya mati saja. Ya, sudah banyak bukti kejanggalan ijazah Jokowi. Kenapa pemerintahan ya nggak ambil tindakan ini, kebohongan yang terbesar dari mantan Presiden Jokowi? Segera tangkap dong ya. Jadi Polri nggak mungkin mengakui temuan ini karena resikonya terhadap jabatan yang akan terjadi adalah ngotot-ngotot ya atau adu-adu domba. Endingnya masyarakat sipil dibuat kalah oleh APH. Nah, semangat Pak Hacker, ayo bongkar kecurangan dan kebohongannya Mulyono alias Jokowi. Kebusukan tidak bisa disembunyikan lambat ya. Laun akan terungkap. Nah, tidak mau belajar dari sejarah yang melindungi kepalsuan, sama saja mereka palsu. Karena kalau mereka maka mereka manusia palsu. Nah, inilah para penegak hukum. Ya, jujurlah demi kejahatan, kemakmuran rakyat, jangan bohongi, hukum tegaskan keadilan dan kejujuran. Nah, terima kasih Hacker Budiman kalau telah buktikan kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para hakim dan jaksa untuk menegakkan keadilan di negara kita. Ya, jadi teman-teman, sebaiknya jika ada anak bangsa dan hacker ini harus dilindungi, bahkan ditelurkan pada anak bangsa. Ya, jadi semuanya sudah jelas, tinggal nunggu keberanian Presiden Prabowo. Ya, jadi semoga Sang Pencipta segera menghukum para perusak tatanan dan demokrasi negeri tercinta ini. Nah, teman-teman, alhamdulillah segera diadili biar negeri ini damai, jauh dari penghibur negara 10 tahun berkuasa seenaknya menzoliman rakyat. Harusnya ditangkap segera Mulyono, sang pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan menghina ya, merendahkan, tapi yang benar kita dukung. Yang salah tetap salah, apalagi untuk seorang pemimpin negara. Nah, kenapa tidak ditindak tegas? Jangan hak hukum berlaku bagi rakyat biasa. Kebenaran harus ditegaskan di negara ini. Rakyat harus bergerak biar masalah ini selesai, muat dengan kebohongan. Ya, jadi teman-teman, semoga rakyat tamat cerdas dan pintar atau sebagainya. Selama ini kita diperadu oleh orang yang memikirkan keluarga dan bertapatnya bikin memikirkan rakyat, tapi bagaimana keluarganya? Coba diundang oleh ini di Rakyat Bersuara. Mungkin ada info baru lagi. Ya, jadi teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, berikan tanggapan kalian di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.